Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hairudin, NIM V2324012, Prodi D3 Budaya Ternak. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu malware dan segala macamnya. Yang pertama ada definisi. Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tanpa izin ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya. Malware biasanya digunakan oleh penyerang untuk mencuri data, memata-matai aktivitas pengguna, atau merusak perangkat lunak atau perangkat keras. Yang selanjutnya ada jenis-jenis malware. Yang pertama ada virus. Virus itu menyisipkan diri ke dalam program lain dan menyebar saat program tersebut dijalankan. Yang kedua biasanya merusak data atau memperlambat sistem. Yang kedua ada worm. Worm tidak membutuhkan host program untuk menyebar, tetapi menyebar melalui jaringan dan sering menyebabkan lalu lintas berlebih. Host tampak seperti program yang sah, tetapi sebenarnya berisi konten yang digunakan untuk mencuri data atau membuka akses bagi penyerang. Yang keempat ada spyware. Spyware memata-matai aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Sering digunakan untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi. Yang kelima ada adware. Adware menampilkan iklan secara berlebihan dan seringkali mengganggu pengguna. Kadang digunakan untuk memata-matai kebiasaan pengguna. 6 ada ransomware. Ransomware mengenkripsi data di komputer dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Contohnya adalah serangan ransomware WannaCry. 7 ada rootkit. Rootkit memberikan akses tingkat tinggi kepada penyerang untuk mengendalikan sistem tanpa terdeteksi. Sulit untuk dihapus karena dapat bersembunyi ke dalam sistem operasi. Kedelapan ada keylogger. Merekam penekanan tombol pengguna untuk melanjutkan sensitif seperti kata sandi dan data keuangan. Selanjutnya ada cara malware menyebar. Di sini menjelaskan gimana sih malware itu tersebar ke perangkat lunak Anda. Yang pertama ada lampiran email berbahaya. Lampiran email berbahaya, penyerang mengirimkan email dengan lampiran berisi malware. Saat lampiran dibuka, malware aktif dan menginfeksi perangkat. Dan yang kedua ada tautan berbahaya. Tautan yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu atau mengunduh malware secara otomatis. Biasanya digunakan dalam serangan phishing. Yang ketiga, pengunduhan dari sumber tidak terpercaya. Mengunduh perangkat lunak atau file dari situs web yang tidak resmi atau mencurigakan. Yang keempat, media penyimpanan eksternal. USB drive atau perangkat eksternal lain yang terinfeksi dapat menyebarkan malware saat dicolokkan. Dan yang terakhir, kelima, eksploitasi kerentanan. Malware memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak diperbarui. Selanjutnya ada dampak malware pada perangkat, data, dan privasi. Yang pertama, dampak pada perangkat. Kinerja menurun. Malware seperti virus atau worm menggunakan sumber daya perangkat, menyebabkan sistem melambat. Yang kedua, kerusakan sistem. Beberapa malware dapat menghapus atau merusak file sistem, membuat perangkat tidak dapat digunakan. Terakhir ada overheating atau crash. Serangan malware intensif dapat menyebabkan perangkat menjadi terlalu panas atau sering restart. Yang kedua ada dampak pada data. Kehilangan data. Ransomware mengenkripsi file membuat tidak dapat diakses kecuali pengguna membayar tebusan. Lalu ada penghapusan data. Malware tertentu dapat menghapus data penting dari perangkat. Dan ada korupsi data. File dapat menjadi rusak sehingga tidak dapat dibuka atau digunakan. Dan yang ketiga ada dampak pada privasi. Pencurian informasi pribadi. Spyware atau keylogger mencatat aktivitas pengguna seperti kredensial login, informasi, atau data pribadi. Ada yang kedua ada pelanggaran privasi. Webcam atau mikrofon dapat diaktifkan tanpa izin pengguna untuk memata-matai. Dan yang terakhir dari dampak pada privasi ada identitas dicuri.
Informasi sensitif yang dicuri dapat digunakan untuk kejahatan seperti penipuan identitas. Dan selanjutnya kita akan menceritakan pengalaman serangan ransomware. Saat membuka file lampiran dari email atau mendownload perangkat lunak bajakan, tiba-tiba layar komputer saya terkunci dengan pesan yang menyatakan bahwa semua file Anda telah dienkripsi. Pesan itu meminta saya membayar sejumlah uang dalam bentuk cryptocurrency untuk mendapatkan kunci dekripsi. Ciri-ciri serangan ransomware yaitu file di komputer memiliki ekstensi aneh, misalnya log terkunci. Jika terkena, maka semua data mungkin menjadi tidak dapat diakses. Tidak ada jaminan bahwa membayar tebusan akan mengembalikan semua akses kita yang telah dicuri. Namun, tindakan cepatnya adalah memutuskan koneksi internet segera untuk mencegah penyebaran ke perangkat lain. Jangan membayar tebusan. Ini hanya akan mendorong penyerang untuk melakukan aktivitas mereka. Hubungi ahli keamanan cyber atau IT untuk menghapus malware atau memulihkan data. Jika Anda memiliki cadangan, gunakan itu untuk memastikan perangkat bersih dari malware. Selanjutnya, ada langkah mengurangi dampak. Yang pertama ada backup data. Rutin melakukan pencadangan data penting untuk mengurangi kerugian akibat kehilangan data. Dan yang kedua ada gunakan antivirus. Pasang antivirus terpercaya dan pastikan fitur real-time protection aktif. 3. Perbarui perangkat lunak. Selalu gunakan versi terbaru dari sistem operasi dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan. Kemudian ada cara melindungi diri dari malware. Yang pertama, gunakan antivirus dan pastikan selalu diperbarui. Yang kedua, jangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber daya yang tidak dikenal. 3. Perbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin. Yang keempat, gunakan firewall untuk membatasi akses ke. Yang terakhir, hindari mengunduh perangkat lunak dari sumber tidak terpercaya. Sekian presentasi dari saya tentang malware. Apabila ada salah kata saya dalam mempresentasikan, alangkah baiknya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.